Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa topik yang berkaitan dengan agama Islam bersama dengan orang tua saya yaitu bapak saya sendiri, yang meliputi dengan konsep keimanan dan ciri serta tanda keimanan. Pertama-tama di sini kita akan membahas tentang konsep keimanan. Keimanan dan atau disebut dengan iman yang sering kita tahu merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam. Iman juga bukan hanya sekedar keyakinan atau kepercayaan belaka, namun juga berarti pengakuan atau pengalaman atas keyakinannya tersebut. Dalam Al-Quran juga keimanan diartikan sebagai percayalah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya serta berbuat kebaikan yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Kemudian di sini konsep keimanan dalam Islam mencakup beberapa hal penting yang sering kita tahu. Di antaranya ada tauhid. Tauhid itu sendiri merupakan prinsip dasar dalam keimanan Islam yang mempelajari bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan diibadahi. Tidak ada satupun di dunia ini yang sama dengannya, dan kita harus senantiasa memohon dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di sini ada akidah. Akidah merupakan keyakinan tentang hakikat Allah dan segala berkaitan dengan termasuk kepercayaan dan kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, dan takdir. Yang ketiga ada amal soleh. Amal soleh adalah segala perbuatan yang dilakukan untuk seseorang dalam rangka meliputi keimanan, karena ia membuktikan keikhlasan dan keseriusan kita dalam memegang prinsip yang ada dalam Islam. Kemudian yang keempat itu sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal ada dua sifat penting dalam keimanan. Sabar berarti menerima segala cobaan dan ujian yang diberikan Allah dengan lapang dada tanpa adanya rasa mengeluh dan kecewa. Kemudian dengan tawakal berarti mempercayakan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua sifat ini membantu kita untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak putus asa dalam melakukan kehidupan sehari-hari, dan senantiasa ingat dengan siapa yang telah menciptakan kita. Kemudian yang kelima kita ada namanya ihsan. Ihsan itu merupakan kesempurnaan dalam keimanan. Ini melibatkan keyakinan bahwa Allah senantiasa hadir dan menyaksikan segala yang kita lakukan. Oleh karena itu, yang kelima ada ihsan. Ihsan merupakan kesempurnaan dalam keimanan. Jadi kita perlu adanya ihsan sebab iman itu perlu disempurnakan. Dengan adanya ihsan kita bisa menyempurnakan iman yang kita miliki menjadi lebih baik dari iman yang kita miliki sebelumnya. Dalam ihsan ini melibatkan keyakinan bahwa Allah senantiasa hadir dan menyaksikan segala yang kita lakukan. Oleh karena itu kita harus berusaha melakukan hal yang sebaik-baiknya dalam kegiatan kita dalam sehari-hari, seolah-olah kita melihat Allah atau disaksikan langsung olehnya dalam kita melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ciri-ciri tanda keimanan. Keimanan adalah pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 14 yang artinya, katakanlah
apakah akan kusampaikan kepadamu tentang perbuatan yang baik-baik daripada itu, yaitu orang-orang bertakwa itu selalu berbuat baik dalam kehidupan ini, dan mereka akan mendapatkan pahala yang lebih besar pada hari akhirat, yang lebih besar pada hari akhir. Itulah keberuntungan yang besar. Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan juga tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu memiliki ciri-ciri dan beberapa tanda-tanda iman yang kuat. Dan ciri-ciri dan tanda-tanda yang pertama ada mengenal Allah dengan sangat baik dan benar. Orang yang memiliki keimanan yang sangat baik dan benar, mereka akan senantiasa mengenal Allah dengan baik. Mereka sangat mempercayai keberadaan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, patuh akan larangannya dan taat akan perintahnya. Mereka pun akan lebih memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia, seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui, Maha Kuasa, dan Maha Bijaksana. Yang kedua itu ada mengerjakan kewajiban agama dengan sungguh-sungguh. Biasanya orang yang lebih taat akan perintah Allah, orangnya ini memiliki keimanan yang kuat. Mereka mengerjakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam ajaran agama Islam dengan sungguh-sungguh. Mereka juga sangat memenuhi rukun Islam seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan haji dengan apabila mampu, ya, dengan penuh kesungguhan-sungguhan dalam melakukan ibadah-ibadahnya. Mereka juga menjauhi segala larangannya yang dilarang oleh agama Islam. Kemudian ada menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, mereka akan senantiasa menjaga hubungannya dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu berdoa, berzikir, minta ampun kepada Allah senantiasa waktu. Mereka juga selalu mengingat kebesaran Allah dalam setiap langkah hidup-hidupnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Kemudian ada menjaga hubungan dengan sesama manusia. Orang yang lebih taat kepada Tuhannya itu senantiasa lebih mudah akrab, lebih mudah menjalin hubungan sesama manusia. Karena orang-orang ini memiliki keimanan yang kuat dan mereka menjaga hubungannya dengan sama manusia dan senantiasa berbuat baik dan saling menyayangi sama manusia. Tidak pernah membeda-bedakan cara, mereka selalu membantu orang-orang yang membutuhkan, mengampuni, dan tidak menyakiti, bahkan tidak pernah merugikan sesama orang lain apabila orang itu bisa taat kepada para penciptanya. Kemudian ada bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki keimanan yang kuat itu biasanya senantiasa lebih bersyukur. Karena apa? Semisal orang itu diberi kelebihan, dia pasti akan memikirkan ketika dia masih susah dulu. Begitupun sebaliknya, ketika orang itu susah, dia tidak melihat bahwa dirinya itu susah. Dia pasti akan melihat bahwa masih banyak orang di luar sana yang lebih susah dari dirinya. Dia akan senantiasa bersyukur bahwa dia masih diberikan hidup yang masih layak lah. Dan mereka pun menyadari bahwa nikmat yang diberikan itu tidak akan dilebih-lebihkan, dan cobaan-cobaan pun pasti tidak akan berlebih, tidak akan tidak akan lepas dari kemampuan hamba-hambanya. Dengan anugerah yang harus disyukuri, kita akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat yang Ia berikan, kita akan senantiasa bersyukur
Namun apabila kita tidak pernah diberikan yang namanya musibah, kita akan sangat namanya tidak akan pernah bersyukur, karena kita akan selalu merasa di atas dan tidak pernah merasa di bawah. Oleh karena itu, mereka dan kita di sini selalu menanamkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah dan tidak pernah sombong ataupun merasa lebih tinggi dari insan-insan lainnya, karena di sini yang paling tinggi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita akan membahas juga yaitu tentang hukum Islam. Hukum Islam itu ada dua jenis ya. Hukum yang pertama itu hukum umat dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita sebut dengan hukum ibadah, dan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan hukum sesama manusia atau disebut hukum muamalah. Hukum ibadah itu mencakup macam-macam ibadah. Ibadah juga harus dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas dan dilakukan secara rutin. Tidak hanya rutinnya, karena ini bersifat kewajiban, jadi kita wajib melaksanakannya bagi umat Islam. Kemudian ada hukum muamalah. Hukum muamalah itu mencakup berbagai macam hubungan sosial, hubungan antar suami istri, dengan menantu, dengan orang tua,